Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Baiklah, kita kembali belajar ekonomi. Sebelum kita belajar, kita perlu berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Selesai. Sunyi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Sehat? Lalu, sebelum kita memasuki pelajaran, marilah kita Bapak absen dulu. Aida Fitriani, Amron Sius Laudi, Aulia Pinati, Asmarianti Wulandari, Dejo Supriyadi, Udi Wulandari, Lydia Simarmata. Terima kasih atas kehadirannya. Tujuan pembelajaran pada hari ini. Kemarin kita sudah masuk kepada konsep pertumbuhan. Sekarang kita masuk pada pembangunannya. Jadi di sini siswa mampu membedakan konsep pertumbuhan kemarin dan pembangunan. Ini ada kaitannya. Siswa mampu mengidentifikasi permasalahan, ya, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tiga, siswa mampu menganalisis, mengatasi masalah dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Inilah yang perlu kita selesaikan. Jadi kemarin mengidentifikasi, mungkin ada separuh dari identifikasikan. Sekarang menganalisis, ya, cara mengatasi permasalahan yang terjadi baik di pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan, karena dia berkaitan. Inilah yang tujuan pembelajaran pada hari ini, yang harus kita capai, ya, yang harus kita selesaikan dan tercapai dan kalian bisa bermanfaat bagi kalian, ya. Juga kita sama dengan yang kemarin, kita memakai sistem model pembelajaran problem based learning, artinya penemuan masalah dan juga menghadapi masalah dan kita pecahkan bersama dan mengambil sebuah solusi. Silakan berdiri semuanya. Coba sekarang kita masuk pada materi yang sebelumnya kita belajar pendapatan nasional. Masih ingat tak siapa yang punya tangan yang masih ingat? Silakan. Konsep-konsep dalam pendapatan nasional yang telah kita pelajari minggu lalu yaitu meliputi GNP, GDP, MNP, MNI, PI, serta pendapatan harga konstan dan harga berlapis. Oke. Kemudian sekarang kita masuk pada bab kedua, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Perlu Bapak jelaskan di sini. Kita membahas untuk pertemuan ini masalah pertumbuhan ekonomi. Nanti kaitannya nanti pertemuan kedua kita akan membahas pembangunan ekonomi. Yang satu rangkai dia, yang hubungannya sangat saling berkaitan. Pada definisi secara singkat saja pertumbuhan ekonomi yang harus kita pelajarinya. Silakan Bapak, kemarin Bapaknya silakan. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam produksi barang dan jasa. Ini tadi
ekonomi kau adalah bagaimana dia adalah ekonomi yang menyebabkan barang yang nanti yang dalam dasar yang diproduksi dalam masyarakat apa kemakmuran masyarakat. Jadi pertamanya dikatakan barang yang biasa. Terus kita lanjut pada kenaikan PNB gross domestic product. Ya, jangan lupa dulu karena kenaikan penawaran kerja, kenaikan fisik, kenaikan produk. Ya, ini teori pertumbuhan ini ada teori klasik, non klasik, dan teori ya. Atau pengamat yang bisa kami nanti intinya pengangguran karena transaksi yang tidak. Yang penyebab kuat ekonomi kita itu adalah ya, cara mengukur pertumbuhan ekonomi GNP tahun berjalan sekarang contohnya 2003 menyadar 2003 dengan GNP tahun sebelumnya bagi GNP tahun sebelumnya kali 100. Ini materi kita sekarang karena tadi masih yang penting ini kita harus karena masalah ya kita harus ikuti toko dan siap semua silakan dikeluarkan tiketnya kedua kelompok mengambil KPD silakan silakan ya waktu 15 menit. Ada pertanyaan tidak? Kenalan mengerti KPD. Jadinya dia dinding apa ya? Dindingnya ya. Bahannya ada dinding merah. Ada kesulitan? Diskusikan ya. Yang main sendiri itu harus sama nilai individu. Nanti ada nilai kelompoknya lagi ya. Model pembelajaran kita adalah PBL itu harus berkolaborasi dengan pantauan Bapak. Kalau ada masalah langsung ditanyakan sama Bapak ya. Yang lain sudah sampai di mana? Kelompok 3 ini berapa lagi? 3 lagi. Yang siap? Ya, silakan kelompok Kamil yang lain dengarkan. Oke, pertanyaan dilemparkan dengan bahasa yang bagus, ya, yang sopan. Itu yang Bapak nilai ya. Kita dengarkan dulu persentase dari kelompok 3. Kita hasilnya bagaimana, nanti kelompok lain boleh beri tanggapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan apa dia bahas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pertama di sini kami mencari perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi. Yang pertama, perbedaan antara pertumbuhan ekonomi yaitu ditandai dengan kenaikan GNP, tidak disertai dengan perubahan struktur ekonomi. Kemudian yang pertama pada pembangunan ekonomi, kenaikan GNP disertai perubahan struktur ekonomi. Lalu kami juga mencari pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu sumber daya alam atau SDM, sumber daya manusia atau SDA, kemajuan iptek, tingkat inflasi dan suku bangsa, tenaga manajerial dan organisasi produksi, aspek sosial budaya, produk domestik bruto, produk nasional bruto. Dan kelima, cara mengukur pertumbuhan ekonomi, yaitu menggunakan rumus PE sama dengan GNP tahun sekarang kurang GNP tahun lalu dibagi GNP tahun yang lalu dikali 100%. Itu tadi presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya di kampung petani dari kelompok 5 ini bertanya. Oke, pertanyaan saya adalah tadi saya sudah mendengar definisi dari pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Jadi pertanyaan saya, apa pengaruh dari pertumbuhan ekonomi terhadap perluasan lapangan pekerjaan? Contoh dari kelompok gue yang menuliskan pertanyaan. Mengapa pengukuran laju pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan? Kelompok 5 di sini saya akan bertanya, apa saja faktor-faktor penghambat pertumbuhan ekonomi? Terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semua. Pertanyaan dari saudari Ika akan dijawab oleh Yaitu dengan pertanyaan, apa pengaruh ekonomi pada pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesempatan kerja dengan nilai koefisien standar Gini sebesar 0,833 yang artinya kenaikan 1% pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan terjadinya peningkatan kesempatan kerja sebesar 0,833. bagaimana kita Oke, kita selesaikan satu ya. Bagaimana untuk menganalisa dulu ya. Oke, kalau gitu lanjut ke pertanyaan Reza akan dijawabkan oleh Fiona. 10, yang pertama yaitu sumber daya manusia atau SDM, yang kedua sumber daya alam atau SDA, yang ketiga kemajuan iptek, yang keempat tingkat inflasi dan suku bangsa, yang kelima tenaga manajerial dan organisasi produksi, yang keenam aspek sosial budaya, yang ketujuh produk domestik bruto, yang kedelapan produk nasional bruto. Maaf tadi saya mengatakan 10, sebenarnya ada 8. Bagaimana dulu? Ini adalah faktor yang mempengaruhi ya. Untuk pertanyaan Sandra, Coba dengarkan dulu yang ditanyakan bukan hambat ya, itu mempengaruhi ya. Beda tak hambat itu mempengaruhi? Coba dia ada ya. Menghambat laju ya. Biasanya penghambat dari pertumbuhan ekonomi, faktor yang menghambat itu itu ini pertanyaannya. Kenapa pertumbuhan ekonomi ini lambat? Itu sebenarnya kan. Pasti ada faktor yang menghambatnya ya. Jika ekonomi kita ini banyak ya dari faktor menghambat dan itu dipengaruhi termasuk juga ke sana tadi, tapi dia lebih dari intinya. Bisa SDM itu apa yang bermasalah dengan SDM-nya? SDA itu apa yang bermasalah dengan SDA-nya? Itu yang ditanya sebetulnya. Ya. Coba diskusikan dulu. Ya, boleh silakan. Ya, kita akan menganalisis. Kita lebih apa dengan penghambat dan juga dengan apa tadi dengan yang dibaca itu mempengaruhi. Ya, dia minta
misalnya SDM. SDA itu apa? Sumber daya alam, ya. Nah, yang juga beberapa poin saja. Sumber daya alam itu yang di mana dia menghambat. Ini akan menjawab pertanyaan dari Guru Manja yang kerja pada Jama. Jadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi yang pertama yaitu pada akses pendidikan dan kesehatan yang rendah. Yang kedua pada infrastruktur yang kurang memadai. Yang ketiga investasi yang tidak pasti. Yang keempat kondisi politik yang tidak stabil. Yang terakhir yaitu pertumbuhan penduduk yang sangat besar. Baiklah, jika tidak ada lagi pertanyaan, kami akan menutup sesi pertanyaan. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan ekonomi dengan kesabaran yang bertujuan dinaikkan pendapatan pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, kerja masyarakat dan pemerintah, kondisi sosial budaya. Saya Fiona dari kelompok I yang ingin bertanya. Tolong sebutkan apa saja indikator untuk menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi. Saya dari kelompok 1 Angkor akan menjawab pertanyaan Bevlia. Apa pengertian pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam produksi barang dan jasa. Baiklah, saya menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu indikator moneter dan indikator non moneter. Indikator moneter dibagi menjadi 2, yaitu pertumbuhan produk domestik bruto meningkat dan pendapatan per kapita meningkat. Sedangkan indikator non moneter yaitu indikator sosial, indikator kualitas hidup meningkat, indikator pembangunan manusia dan juga indikator sakura. Jawaban yang Anda berikan saya sudah cukup mengerti. Ini lebih jelas apa yang dijawab dan apa yang akan ditanya dan juga dijawab itu harus jelas dan juga boleh ditanyakan kembali. Jadi ada feedback baliknya antara satu dengan yang lainnya. Begitu dia tanya, langsung jawab sudah langsung iya. Coba diperhatikan kata-kata dia tuh bisa aja jadi sebuah pertanyaan. Jadi sebetulnya bukan kita memojokkan, tapi kita menyelesaikan masalah itu biar benar masalah itu terselesaikan, ya kan? Seperti tadi faktor yang mempengaruhi ya, seperti SDM, SDA. Tadi seharusnya ditanya SDM itu bagaimana? Banyak yang mempengaruhinya di SDA-nya atau SDM-nya. Tanya balik, ya. Karena SDA dan SDM ini sumber daya manusia dengan alam ini belum mungkin kalian mungkin mengambang. Nah itu ditanyakan, itu yang kita bahas. Di titik mana dikira di SDA itu yang menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi kita, ya. Dan juga di SDA-nya, mungkin SDA ini sumber daya alamnya, sumber daya alam tahu kan? Itu harus kita udah mendengar ke bawah. Pikiran kita udah sumber daya alam ini, ya mana kekayaan kita. Sudah kita ke sana pola pikiran kita. Apa saja kekayaan kita, ya. Nah itu yang mempengaruhi, ya, oke. Dan juga tadi apalagi teknologi, ada teknologi ya, teknologi tiap
buat, ya kan? Nah, ini tolong diskusinya biar hangat. Tolong bukan mengorek-ngorek bukan ya, tapi kita menyelesaikan apa memang itu yang menjadi pengaruhi. Apa betul-betul itu yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, atau apa-apa pengambat tadi yang dibacakan tadi, apa memang itu yang menjadi, apa ada yang lain, faktor yang lain yang mempengaruhi pengambat pertumbuhan ekonomi. Itu yang kita bahas hari ini ya bersama ya. Harus tahu kita, dan bukan satu orang dua orang saja, harus semuanya tahu, itu baru berhasil ya kan ya. Itu yang baru berhasil ya. Intinya kita tuh mengetahui yang pengaruhi dan juga menghambat pertumbuhan ekonomi. Intinya yang kita ya. Kami akan mengakhiri presentasi kami jika kita mengenal. Wassalamualaikum warahmatullahi Selanjutnya kelompok yang akan presentasikan, silakan. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Saya sebagai moderator dan Sandro Samila sebagai pembaca materi dan Boy sebagai pencatat pertanyaan. Perbedaan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan selalu digunakan sebagai suatu ungkapan umum. Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan cara kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan pengukuran kinerja perekonomian suatu negara periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu SDM, SDA, iptek, kemajuan, aspek produk domestik bruto. Teori pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan suatu kondisi terjadinya peningkatan PDB atau PNB yang mencerminkan pertumbuhan nilai barang dan jasa suatu negara, yaitu teori klasik, teori inovasi, dan teori. Hanya itu presentasi yang kami sampaikan. Kami membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Pertanyaan aja ya. Baik, saya Gita OTP Banding dari kelompok 4 ini memberikan pertanyaan. Mengapa sumber daya manusia dapat atau boleh mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Sekian, terima kasih. Baiklah, saudara Rizky Sandro akan menjawab pertanyaan dari saudari. Karena sumber daya manusia yang bisa menjadi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Saya kurang puas dengan jawaban dari saudara Sandro. Kami belum bisa menjawab pertanyaan dari kita. Kalau lain dapat menjawab. Apa aku bisa membantu? Saya mencoba membantu kelompok ya untuk menjawab pertanyaan dari saudara kita. Karena manusia merupakan pelaku dari pertumbuhan ekonomi. Apa mungkin bisa diterima? Kurang spesifik. Apa saya bisa menjawab pertanyaan saya sendiri? Mungkin. Menurut sendiri, Ya. ya, silakan. Menurut saya, kenapa sumber daya manusia dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Karena selain dari jumlah kuantitas suatu sumber daya manusia, tenaga kerja yang terampil juga dapat mempengaruhi, bukan hanya karena suatu kuantitas, namun karena keterampilannya juga. Kualitas itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ya, oke. Tadi yang mempengaruhi manusia itu pertama tadi, hanya kalian belum apa? Itu manusia itu adalah skillnya. Tadi apakah ketersediaan tenaga kerja dengan banyaknya sumber daya manusia ini, tapi
setelah mengikuti kelas pada siang ini, saya dapat menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan pengukuran kinerja perekonomian suatu negara selama periode tertentu. Namun tidak diikuti kenaikan pendapatan per kapita. Pada pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi diikuti oleh perubahan aspek lain dalam perekonomian seperti perkembangan suatu pendidikan dan pendapatan per kapitanya terus meningkat. Jadi perkembangan pendidikan tadi ya. Dengan pendidikan yang maju mungkin pendapatan per kapita juga ada lagi dengan kenaikan pendapatan per kapita. Jadi konsep pertumbuhan ekonomi ini adalah meningkatkan pendapatan masyarakat. Minggu depan kita belajar pembangunan ekonomi ya. Kita ujian